Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, semua Immanuel Batul. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kesehatan kekuatan yang berasal dari Allah terus boleh menyertai kita di sepanjang hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendasarkan kegiatan kita di pagi hari ini dengan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kau menjagai kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh membuka mata kami boleh mengembuskan nafas dengan cuma-cuma Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami masih mempunyai kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau tumpahkan isi hati Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menyelami isi hati Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu mencerminkan karakter Kristus. Bacaan kita terambil dari
Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita sadar bahwa rencana awal Allah menciptakan manusia adalah untuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Atau bahasa Latinnya adalah imago Dei. Dalam pengertian lain, Dr. Raffi Zaharias mengatakan imago Dei dapat juga diartikan sebagai refleks pledor, yang artinya adalah mencerminkan Tuhan. Dapat disimpulkan ketika manusia diciptakan Allah, memiliki maksud dan tujuan, yaitu manusia harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus menegaskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kita tahu bahwa cermin adalah benda dengan permukaan datar yang dapat memantulkan bayangan benda secara sempurna dan utuh. Artinya, ketika seseorang bercermin, maka ia akan melihat pantulan dirinya secara utuh pada cermin tersebut. Nah, sebagai orang percaya yang hidupnya telah ditebus dari segala dosa, manusia kembali diberi anugerah oleh Bapa melalui pengorbanan Yesus untuk memantulkan kemuliaan Allah melalui sikap dan tingkah laku. Bahkan seluruh karya hidup kita, sehingga seluruh hidup kita mengalami kasih Allah yang merupakan ciri karakter utama dari dirinya, dengan tidak terselubung. Tidak terselubung artinya tidak cemar, tetapi nampak secara utuh. Pertanyaannya bagi kita adalah, karakter kasih Allah yang seperti apa yang harus kita pantulkan melalui sikap dan tingkah laku kita? Yang pertama adalah mengasihi. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya yang begitu besar, sehingga ia memberikan Tuhan Yesus sebagai ganti diri kita. Yang semestinya diri kita harus dihukum. Nah, artinya kita pun wajib memantulkan kasih Bapa tersebut dengan mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan suku dan budaya yang berbeda dengan kita. Yang kedua adalah mengampuni. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-48, Yesus mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Ia mengampuni dengan tulus. Hal ini perlu kita lakukan ketika pengampunan diberikan. Pemulihan demi pemulihan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ia tidak meninggalkan manusia, tetapi dia berinisiatif dan bertanggung jawab mencari dan menemukan manusia dan pemulihan citra manusia yang telah rusak. Refleksi bagi kita adalah, sudahkah kita mencerminkan dengan utuh apa yang menjadi karakter Allah tersebut? Nah, jika belum, hari ini adalah kesempatan untuk mempraktekannya. Jika jawabannya adalah ya, lanjutkan dengan antusias, sehingga kemuliaannya semakin besar. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kasih-Mu, kami masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di hati kami. Dan terlebih Tuhan, boleh tumbuh subur, dan kami boleh mengimani firman-Mu dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk mengasihi sesama kami, mengampuni Tuhan, dan terlebih kami boleh meneladani Engkau dengan tanggung jawab.
Terima kasih Bapa, ajar kami terus Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk meneladani Engkau dan mampukan kami untuk serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Agar citra Tuhan terus terpancar dalam kehidupan kami dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang singkat ini boleh menjadi kekuatan akan kami, menjadi motivasi akan kami, dan kami Tuhan mempunyai planning ke depan untuk semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami di pagi hari ini, mari Tuhan Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan, kepandaian yang berasal daripada Engkau Bapa. Dan kiranya Engkau juga akan berkati Bapak Ibu guru kami yang mengajar Tuhan, berikan kemampuan, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu kami sepanjang hari ini, aktivitas kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.